Di balik perempuan yang kuat, selalu ada cerita luka, perjuangan, dan keberanian. Hai, saya Rini Alfianita Syanipar. Saya dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Siti Naharirah. Buku ini ditulis dan diterjemahkan oleh Mukhlis Hadrawi dan ilustratornya adalah Ahmad Fauzi. Selamat menyaksikan! Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan bernama Siti Naharirah. Dia adalah seorang saudagar yang kaya raya, tetapi dia tidak sombong. Dia selalu membantu orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, berlabuhlah sebuah perahu yang dinahkodai oleh nahkoda Hasan. Seseorang menghampirinya bernama Punggawa Bonang. "Nahkoda Hasan, apakah yang membawamu kemari?" Nahkoda Hasan menjawab, "Saya hanya ingin mencari beberapa minum." Lalu Punggawa Bonang berkata, "Baiklah." Seketika itu, nahkoda Hasan juga melihat ada seorang perempuan yang sedang menyisir rambutnya. Dia bertanya, "Punggawa Bonang, siapakah gerangan itu?" Punggawa Bonang menjawab, "Siapa lagi kalau bukan kembang desa di tempat ini, Siti Naharirah." Lalu nahkoda Hasan berniat ingin menikahinya. Tetapi Siti Naharirah memberikan 2 syarat kepadanya. Yang pertama, engkau harus mengikuti perkataan orang tuaku. Pikirkanlah sesuatu sebelum kamu melakukannya. Yang kedua, buatkanlah rumah sesuai keinginanku. Tak lama kemudian, Siti Naharirah dan nahkoda Hasan menikah. Tetapi beberapa hari setelah pernikahannya, nahkoda Hasan harus pergi berlayar. "Istriku, apakah aku boleh pergi berlayar lagi? Karena aku harus menjual barang-barang ini." Lalu Siti Naharirah menjawab, "Baiklah, jika demikian, aku akan menunggu di sini." Dalam perjalanannya, nahkoda Hasan bertemu teman lamanya bernama Nahkoda Husein. Nahkoda Husein bertanya, "Hai kawan, apa kabarmu?" Lalu nahkoda Hasan menjawab, "Baik, alhamdulillah 20 hari yang lalu aku telah melangsungkan pernikahan." Lalu nahkoda Husein mendengar hal itu, dia bertanya kepada Punggawa Bonang, "Siapakah gerangan yang ia nikahi?" Punggawa Bonang menjawab, "Siapa lagi kalau bukan Siti Naharirah, kembang desa di tempat ini." Mendengar itu, Husein pun marah. Nahkoda Husein pun marah. Dia berpikir bagaimana cara untuk menceraikannya. Lalu nahkoda Husein menyuruh orang-orang untuk menyebarkan sebuah fitnah yang membuat nahkoda Hasan dan Siti Naharirah bercerai. Setelah perceraiannya, nahkoda Husein datang ke rumah Siti Naharirah. Ia meminta untuk menikahinya dengan kesenangan hati, dengan keinginannya yang ia rencanakan. Setelah itu, tak lama kemudian menikahlah mereka. Tetapi beberapa setelah mereka menikah, nahkoda Husein meminta untuk berangkat kembali berlayar. Siti Naharirah menjawab, "Baiklah, jika memang demikian, aku akan ikut denganmu." "Bagaimana engkau ikut denganku? Tidak ada seorang perempuan yang ikut berdagang." Lalu Siti Naharirah berkata, "Tidak apa, aku hanya akan membantumu." Pergilah mereka. Setelah mereka mau sampai ke tempat yang mereka tuju, Siti Naharirah melihat seorang dan istrinya, yaitu Pakuang Pakoko. Dia berkata, "Kasihan sekali Pakuang Pakoko itu. Tak sehelai benang pun, tak segulung benang pun, dan tak sebatang jarum pun dia bisa belikan kepada istrinya." Mendengar hal itu, nahkoda Husein, dia salah memahami apa yang disampaikan Siti Naharirah. "Dasar kau perempuan tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur. Kau bilang aku tidak sanggup membeli sebatang jarum pun, rumah pun kubuatkan padamu." Setelah kejadian itu, nahkoda Husein memang memanggil Pakuang Pakoko bersama istrinya
dan Siti Naharira bersama di ruangan itu. Dia meminta agar Pakuang Pakoko menghalalkan Siti Naharira sebagai istrinya dan istri Pakuang Pakoko sebagai istri Nahkoda Hussein. Setelah mereka bercerai, setelah Siti Naharira bersama Pakuang Pakoko, mereka hidup sederhana dan mereka hidup bahagia. Mereka selalu melakukan kebaikan, mereka selalu bekerja sama. Dan hal itulah yang membuat mereka membawa kejayaannya. Tapi tak lama kemudian muncullah dua perahu mendekati tempat kediamannya. Dua orang tersebut adalah Nahkoda Hussein dan Nahkoda Hasan. Dari kejauhan, Nahkoda Hussein dan Nahkoda Hasan berpikir, itu seperti rumah yang pernah kubuat. Itu seperti rumah yang pernah kudiami bersama istriku. Sesampainya di rumah itu, mereka bertemu seseorang yaitu Pakuang Pakoko. Setelah bertemu, mereka pun sembari melihat ruangan itu. Ini seperti rumah yang pernah kubuat. Dalam hal itu, mereka menitikkan air mata dan kesedihan. Mereka mengingat kejadian dari lokasi sudut yang ada di dalam rumah itu. Setelah itu muncullah Siti Naharira. Setelah ia muncul, menangislah Nahkoda Hussein dan Nahkoda Hasan. Kami meminta maaf, selama ini kami telah melakukan kesalahan. Dan Siti Naharira berkata, saya telah memaafkan kalian. Dan setelah itu, hiduplah Pakuang Pakoko dan Siti Naharira dengan kedamaian. Selesai! Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Siti Naharira, perempuan tangguh yang kuat menghadapi tantangan. Bye!